Sementara ada korban yang kena bacok mungkin butuh AK. Orang dua Pak. Ini orang dua kena bacok, kena. Satunya udah ke Danu. Oh iya. Tolong Pak. Ya. Mohon bantuan AK. Pak. Suasana mencekam menyelimuti sebuah rumah di Jalan Gaharu Raya Banyumanik, Kota Semarang pada Selasa 17 Februari malam hari. 3 orang menjadi korban pembacokan dalam insiden yang diduga dipicu persoalan pribadi antara pelaku dan para korban. Insiden bermula ketika seorang pria yang diketahui sebagai penjaga toko buah mendatangi rumah korban sambil membawa senjata tajam. Pelaku tiba-tiba masuk menyerang penghuni yang berada di dalam rumah hingga menyebabkan para korban mengalami luka-luka. Informasi selengkapnya terkait kronologi insiden pembacokan ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Reza. Silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga. Begitu kami mendapatkan informasi awal adanya peristiwa penganiayaan tersebut ya yang terjadi di Jalan Gaharu Raya di Kelurahan Serondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Kami menuju ke lokasi. Saat itu kondisi suasana di lokasi kejadian di depan rumah TKP ini sudah ada tim medis dengan ambulansnya yang sedang menangani 2 korban. Mereka mengalami luka ya, satu diantaranya perempuan ini mengalami luka di pergelangan tangan, kemudian satu lagi laki-laki ini mengalami luka di lengan. Kemudian untuk satu korban lagi, jadi ada di total 3 korban ya. Satu korban lagi sebelumnya telah lebih dulu dibawa ke Rumah Sakit Umum Banyumanik untuk menjalani perawatan medis. Saat itu warga juga sempat ini berkerumun, keramaian juga sempat terjadi karena adanya peristiwa pembacokan tersebut. Kemudian polisi juga sedang menuju di lokasi. Polisi sedang melakukan penyelidikan untuk mengetahui kronologi dan lain sebagainya. Begitu rekan Anggra. Baik rekan Reza, bisa dilaporkan apa yang menjadi latar belakang persoalan pribadi antara pelaku dan para korban hingga berujung aksi penyerangan ini? Baik, dari informasi yang kami himpun, baik dari warga sekitar maupun dari pemilik rumah. Semula pemilik rumah ini tinggal bersama keluarga dan juga kerabat yang sudah dianggap sendiri. Ya, kerabat tersebut yang sudah dianggap saudara ini merupakan korban ya, ada 3 orang. Mereka ini juga berteman dekat dengan penjual buah atau diduga pelaku itu. Mereka sering berkumpul bersama. Dan dari keterangan warga dan juga pemilik rumah, ada peristiwa pencurian. Penjual buah tersebut menuduh ya mengalami kecurian atau kehilangan uang sekitar 1,5 juta rupiah di tokonya, dan pelaku ini menuduh 3 korban yang dibacok tadi sebagai pencurinya, hingga akhirnya pemilik rumah mengatakan bahwa 3 korban tersebut sudah melakukan mediasi dan ada upaya untuk mengembalikan uang tersebut. Namun diduga pelaku ini masih belum bisa memaafkan atau meluapkan kemarahannya, sehingga malam kemarin itu pelaku langsung merencanakan mengambil senjata tajam dan juga melakukan penyerangan. Untuk informasi lainnya dari yang kami himpun juga, pelaku juga diduga dalam kondisi mabuk ya atau pengaruh minuman keras. Begitu rekan Angga. Baik rekan Reza, kemudian bagaimana kondisi terkini ketiga korban setelah mendapat perawatan medis? Ya, 3 korban ini semalam ya hingga dini hari ini masih dirawat di rumah sakit karena prosesnya ini malam hari menuju larut malam ya, sekitar pukul 22. Dan nanti kami akan update lagi atau kawal lagi perkembangan terkini terkait kondisi korban. Begitu rekan Angga. Baik rekan Reza, kemudian apakah pelaku telah merencanakan penyerangan atau bertindak secara spontan saat mendatangi rumah korban? Dari informasi yang kami juga dari warga, pelaku ini
bisa dibilang sengaja ya, karena dari awal sudah menyiapkan atau membawa senjata tajam berupa golok atau parang dan berjalan kaki menuju rumah korban menggoyang-goyangkan pagar sehingga diduga memang sudah ada rencana sebelumnya. Begitu rekan Anggra. Baik rekan, kemudian bagaimana kesaksian pemilik rumah terkait insiden pembacokan ini? Ya, pemilik rumah sendiri sempat mengaku khawatir dan sempat panik ya. Dan pemilik rumah juga sempat pingsan, mengalami tidak sadarkan diri karena saat kondisi peristiwa tersebut pelaku ini diduga mengancam seluruh penghuni rumah untuk jadi sasaran penyerangan. Bahkan ada anak kecil atau anak pemilik rumah ini yang harus akhirnya diselamatkan oleh pemilik rumah ini untuk keluar rumah ya, dan akhirnya pemilik rumah ini pingsan kemudian bisa sadar kembali. Dan itu situasi yang bisa diungkapkan oleh pemilik rumah. Dia masih shock ya sampai saat ini, belum bisa memberikan keterangan yang lebih lengkapnya. Begitu rekan Anggrek. Baik rekan Reza, kemudian bagaimana langkah yang dilakukan aparat kepolisian setelah mengamankan pelaku? Ya baik, setelah kejadian tersebut warga setempat ini juga turut mengamankan, kemudian para relawan juga melakukan koordinasi dengan pihak medis dan pihak kepolisian. Pada akhirnya polisi ini terjun ya, turun tangan untuk langsung menangkap dan mengamankan terduga pelaku. Terduga pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Banyumanik, dan anggota lain menyelidiki peristiwa tersebut di TKP atau di sekitar rumah korban. Hingga kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Begitu rekan Anggrek. Baik rekan Reza, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sempat mau kena apa gimana? Iya mau kena. Mau kena, terus anaknya jenengan? Tak gandeng atau tak keluar. Terus pingsan? Aku pingsan di sini, si anakku di sini. Bu bangun. Apa itu? Terus si nak diminumin itu minuman itu toh. Minuman keras? Minuman. Terus si ngepot-ngepot itu Pak Novi itu. Terus pengen ya wis di penjara ke wae, namanya bapak itu bacok. Tuh. Kita udah diminumi terus. Ada yang provokasi gitu Bu? Ada yang ngompor-ngomporin. Terus aku pulang, Ya. pulang terus langsung aku ke sini. Kok tak tahu sini gitu gembok diobrak-obrak, tak tahu nek bawa parang itu. Terus dia baca-baca itu kena 3 orang. 3 orang? Padahal di rumah ada berapa orang? Banyak orang. Ini aku, ini anakku, ini semua ada di rumah. 5 ya paling? 5 atau 6? Lebih 7 gitu. 7 orang? Berarti dobrak-dobrak pagar. Iya. Terus yang kena siapa aja? Mbak Fitri. Fitri, Anu siapa sama jenenge Mas? Ibnu sama Bagong itu Eko. Bagong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.